Roy Suryo buka suara setelah menghadiri undangan penyelidikan Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya pada Senin 7 Juli 2025, Roy menyebut bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan cepat. Ia mengaku diberikan 55 halaman pertanyaan dengan total 85 hal yang dipertanyakan. Namun selama pemeriksaan, Roy mengaku tak banyak memberikan keterangan lantaran menurutnya pasal-pasal yang dituduhkan tidaklah benar. Salah satunya soal pasal 160 tentang tindak penghasutan. Menurut Roy, pasal 160 itu baru benar-benar bisa dituduhkan kepadanya apabila pihak yang ia hasut membuat kerusuhan. Namun hal tersebut nyatanya tidak terjadi. Roy lebih lanjut menilai bahwa pihak-pihak yang melaporkan dirinya beserta Egy Sujana, Rizwan Sianipar, Rizal Fadila hingga Dr. Tifa adalah orang yang aneh. Pasalnya mereka tidak berasal dari pihak kerabat maupun keluarga dari Jokowi, namun justru paling lantang membuat laporan berisi tuduhan tersebut. Kendati demikian, mantan Menpora itu justru menantang para pelapor agar tidak kecewa dengan hasil sidang nantinya. Selain itu, dalam keterangannya, Roy juga sempat menyinggung soal video Jokowi yang tengah asyik bermain ATV. Ia mengaku mengetahui persis lokasi Jokowi bermain ATV, yaitu di sebuah pantai di Tabanan, Bali. Namun untuk kapan video itu diambil, Roy menyebut tak ingin memberitahunya kepada publik. Dengan kalimat sarkas, Roy bak membiarkan Jokowi bersenang-senang terlebih dahulu, seolah ada hal yang mengejutkan setelah ini untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Pertama-tama terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Dineskrimum dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya, jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosidudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, terhina-hinanya, serendah-rendahnya, itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat ini nyatakan kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008, direvisi menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi undang-undang 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat
dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor gitu. Jadi itu sama sekali juga nurul ya. Gitu. Jadi nalar. Ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada media, terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah sangat-sangat profesional dengan sangat bagus memproses ini, dan moga-moga ya kami juga berdoa moga-moga kemarin saya sedikit melakukan analisis terhadap, karena ada banyak teman-teman mana yang tanya, benarkah ada foto seseorang video seseorang yang lagi main-main ATV itu, ya itu ada di pantai di Tabanan, ya gitu, videonya benar, lokusnya benar, tapi tembusnya peristiwanya kapan? Nah itu masih tanda tanya. Ya terima kasih. Yang tanya, benarkah ada foto seseorang video seseorang yang lagi main-main ATV itu, ya itu ada di pantai di Tabanan. Pakar telematika Roy Suryo mengaku telah melakukan analisis terhadap video yang diunggah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Instagram paru-paru ini. Video tersebut menampilkan momen saat Jokowi naik ATV di tepi pantai. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Juli, Roy memastikan bahwa video Jokowi tersebut adalah asli. Ia menyebutkan lokasinya berada di salah satu pantai di Tabanan, Bali. Namun, Roy belum mengungkap kapan momen itu terjadi karena masih menjadi pertanyaan. Ia berdalih melakukan analisis terhadap video Jokowi untuk menjawab pertanyaan dari publik yang masuk di media sosialnya. Adapun Roy mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terlapor atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia mengaku dicecar 85 pertanyaan oleh polisi, namun bisa dijawab dengan cepat. Sementara itu, Jokowi diketahui memang sedang berlibur bersama cucu dan keluarga pada momen liburan sekolah. Ia meninggalkan rumahnya di Solo pada 26 Juni lalu dan sempat memberikan keterangan kepada awak media. Jokowi memastikan bahwa dirinya dalam kondisi baik meski masih dalam masa pemulihan dari penyakit alergi kulit. Terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah sangat-sangat profesional dengan sangat bagus memproses ini, dan moga-moga ya kami juga berdoa moga-moga kemarin saya sedikit melakukan analisis terhadap, karena ada banyak teman-teman mana yang tanya, benarkah ada foto seseorang video seseorang yang lagi main-main ATV itu, ya itu ada di pantai di Tabanan. Aktivis Egy Sujana tampak datang menggunakan kursi roda saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Juli 2025. Diketahui pemeriksaan itu terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Aktivis itu hadir didampingi para terlapor lain seperti Roy Suryo, Rizal Fadilah, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Egy bahkan menyindir Jokowi yang menurutnya lebih memilih menyewa pengacara dan melaporkan ke polisi ketimbang menunjukkan ijazah aslinya. Sebelum diperiksa, Egy sempat menyampaikan pernyataan singkat kepada awak media mengenai kasus yang menjeratnya. Ia pun menyebut kasus ini sederhana lantaran cukup menunjukkan ijazah asli untuk menyelesaikan masalah. Menurutnya hingga kini Jokowi belum memperlihatkan ijazah aslinya untuk menghentikan polemik ini. Egy juga menyindir Jokowi yang mudah diajak foto bersama namun enggan menunjukkan ijazahnya dari pihak UGM. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut terkait laporan dari Jokowi. Video liburan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kemudian disorot oleh publik Tribuners. Kini Roy Suryo turut mengamati foto dan video Joko Widodo liburan bersama cucunya dan muncul tuduhan bahwa dokumentasi tersebut hanyalah sebuah editan. Ia pun meminta jika memang Jokowi sehat hingga bisa berlibur dengan sang cucu, maka mestinya datang ketika gelar perkara kasus ijazah dugaan yang dituding oleh Roy Suryo itu tadi. Nah, Roy Suryo CS sampai menyoalkan bahwa liburan Jokowi ini bersama anak dan cucunya, dan kemudian bahwa sekira 26 Juni lalu Jokowi memang berangkat bersama cucunya dari Jalan Kutai nomor 1 Kelurahan Sumber, Kota Solo. Ia tampak bersama dua anak yakni Kahiyang Ayu dan Sedah Mira Nasution. Ia mengenakan jaket jeans dan topi. Jokowi pun mengaku bahwa kondisi kesehatannya kini sudah membaik. Nah, Jokowi tidak menerangkan tempat yang akan dituju dan waktunya.
Kemudian di hari Sabtu lalu 5 Juli bahwa Jokowi kemudian memposting 3 foto sedang bermain bersama cucu di bibir pantai. Jokowi tampak memakai celana panjang berwarna gelap dipadu dengan kemeja putih. Keesokan harinya Jokowi kemudian memposting video sedang bermain ATV masih dengan baju serupa. Tampak juga ada cucu hingga Kaisang di video tersebut, Tribuners. Selain itu juga terlihat sejumlah ajudan Jokowi di foto-foto tersebut. Yang menjadi soal yakni di mana foto Jokowi pada 3 hari lalu, di mana banyak yang menuduh bahwa itu adalah editan karena jarak Jokowi dengan cucunya cukup jauh. Nah, Roy Suryo, terlapor kasus ijazah di Polda Metro Jaya, mengaku sudah mengidentifikasi tempat dan waktu dari video Jokowi liburan. Ia mengatakan secara lokus delikti, Roy mengatakan bahwa Jokowi liburan di Tabanan, Bali. Namun, Roy mengatakan tidak akan memberitahu waktu perekaman dari video liburan Jokowi. Atas video dan foto itu, Roy pun mengatakan mestinya Jokowi bisa hadir dalam gelar perkara khusus kasus ijazah. Seperti diketahui bahwa gelar perkara khusus rencananya akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang. Penyidik Polda Metro Jaya ini turut memeriksa ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad pada Kamis 3 Juli 2025. Terkait pemanggilan itu, Kompol Syarif buka suara. Syarif mengonfirmasi bahwa dirinya datang untuk memberikan kesaksian dalam kasus yang dilaporkan oleh Jokowi. Namun, ia enggan mengungkap jumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan. Ia juga enggan menjelaskan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik saat itu. Kompol Syarif menegaskan bahwa hal tersebut ini merupakan ranah penyidik. Oleh karena itu, ia mempersilahkan para awak media untuk bertanya langsung kepada kepolisian. Diketahui pemeriksaan ini terkait laporan Jokowi terhadap 5 individu yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu. Sebelumnya, Jokowi ini juga telah mendatangi Polda Metro Jaya didampingi sejumlah kuasa hukum. Kedatangan Jokowi bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait tuduhan ijazah palsu begitu. Kelima orang yang dilaporkan oleh Jokowi ini masing-masing berinisial RS, ES, T, K, dan juga RS. Kemudian kita akan beralih dari informasi Polda Metro Jaya yang mengungkap alasan Kompol Syarif atau merupakan ajudan Jokowi ini diperiksa begitu. Nah, ini dari Polda Metro Jaya turut memeriksa ajudan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ya, yang bernama Kompol Muhammad Syarif terkait dengan kasus tudingan ijazah yang disebut-sebut palsu. Dan adapun pemeriksaan ini dilakukan penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pekan kemarin atas laporan yang dibuat Jokowi soal dugaan pencemaran nama baik. Ade hari ini menjelaskan tujuan pemeriksaan Kompol Syarif dalam kasus ini. Jadi keterangannya ini Kompol Syarif sebagai saksi yang dituliskan dalam laporan Jokowi agar polisi ini bisa menemukan ya fakta-fakta apa saja yang ada di dalam kasus tersebut. Kemudian selain itu, pemeriksaan terhadap Kompol Syarif ini juga dalam rangka klarifikasi terhadap saksi yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Kemudian Tribuners, di sisi lain, Ade Ari ini juga mengatakan ya, saat ini pihaknya juga masih melakukan pendalaman soal laporan yang dibuat para relawan Jokowi soal dugaan penghasutan hingga UU ITE yang dilaporkan ke sejumlah Polres dan kini ditarik ke Polda Metro Jaya. Pakar telematika Roy Suryo buka suara setelah menghadiri undangan penyelidikan Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya pada Senin 7 Juli 2025, Roy menyebut bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan cepat. Ia mengaku diberikan 55 halaman pertanyaan dengan total 85 hal yang dipertanyakan. Namun selama pemeriksaan, Roy mengaku tak banyak memberikan keterangan lantaran menurutnya pasal-pasal yang dituduhkan tidaklah benar. Salah satunya soal pasal 160 tentang tindak penghasutan. Menurut Roy, pasal 160 itu baru benar-benar bisa dituduhkan kepadanya apabila pihak yang ia hasut membuat kerusuhan. Namun hal tersebut nyatanya tidak terjadi.
Roy lebih lanjut menilai bahwa pihak-pihak yang melaporkan dirinya beserta Egy Sujana, Rizwan Sianipar, Rizal Fadila hingga Dr. Tifa adalah orang yang aneh. Pasalnya mereka tidak berasal dari pihak kerabat maupun keluarga dari Jokowi, namun justru paling lantang membuat laporan berisi tuduhan tersebut. Kendati demikian, mantan Menpora itu justru menantang para pelapor agar tidak kecewa dengan hasil sidang nantinya. Selain itu, dalam keterangannya, Roy juga sempat menyinggung soal video Jokowi yang tengah asyik bermain ATV. Ia mengaku mengetahui persis lokasi Jokowi bermain ATV, yaitu di sebuah pantai di Tabanan, Bali. Namun untuk kapan video itu diambil, Roy menyebut tak ingin memberitahunya kepada publik. Dengan kalimat sarkas, Roy bak membiarkan Jokowi bersenang-senang terlebih dahulu, seolah ada hal yang mengejutkan setelah ini untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Pertama-tama terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Reskrimum dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya, jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua benar sekali apa kata tadi Bang Coach Nurdin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu, karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo, ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formal. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat itu nyatakan kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008, direvisi menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi undang-undang 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya. Karena tidak jelas, dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka mengatasnamakan, ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor gitu. Jadi itu sama sekali juga nurul ya. Gitu. Jadi salah. Ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada media, terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah sangat-sangat profesional dengan sangat bagus memproses ini.